Assalamualaikum. 321 Nyonya Asli, 1. Su Zijin memblokir jalan Gu Qingqing. Kebetulan ada sekelompok orang yang telah menaiki lift. Kini, hanya ada mereka berdua yang berada di lobi yang luas. Gu Qingqing bahkan tidak melihat Su Zijin dan segera mengambil satu langkah ke depan untuk menekan tombol lift. Ketika liftnya tiba, Gu Qingqing segera mengangkat kepala dan hendak memasuki lift. Tetapi, Su Zijin langsung menghentikannya. "Woi, kamu dengar tidak?" Tanpa disangka, Gu Qingqing hanya menyingkirkan tangan Su Zijin dengan dingin. Bahkan, ia masih menepuk-nepuk bajunya yang dipegang Su Zijin dengan jijik, seakan-akan bajunya menjadi kotor karena disentuh Su Zijin. Gu Qingqing mengangkat kakinya dan berjalan ke dalam lift. Kemudian, ia berbalik dan mengangkat matanya untuk melihat ke arah Su Zijin dengan dingin. Memangnya kenapa? Su Zijin tercengang dan amarahnya meledak dalam benaknya. Apa maksudnya? Memangnya kenapa? Apa yang bisa terjadi? Tentu saja, Gu Qingqing akan turun tahta sehingga Kak Zijin bisa menikah dengan Kak Si Cheng dan menjadi suami istri. Bagi Su Zijin, Gu Qingqing hanyalah seorang putri pembantu yang mencuri posisi Nyonya Leng selama 3 tahun dan menikmati perawatan terbaik selama 3 tahun. Semua itu adalah keuntungan dari kebajikan nenek moyangnya. Su Zijin masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi pintu lift tiba-tiba tertutup dan Gu Qingqing naik ke lantai atas dengan wajah dingin. Su Zijin tidak pernah diabaikan seperti ini sejak kecil. Setelah Su Zijin tertegun beberapa saat, ia langsung menjadi sangat marah. Apa maksud Gu Qingqing? Apakah dia meremehkanku? Kebetulan lift di samping baru saja tiba. Su Zijin pun segera memasuki lift. Ketika ia tiba di lantai atas, ia keluar dan melihat Gu Qingqing berjalan di depannya. Su Zijin segera maju 2 langkah, mengulurkan tangannya, dan menarik baju Gu Qingqing. Gu Qingqing. Pintu masuk lift masih berjarak agak jauh dari kantor. Sekarang sudah hampir jam masuk kerja. Tidak ada seorang pun di koridor. Gu Qingqing tidak ingin memedulikan Su Zijin, tetapi Su Zijin segera berjalan ke depannya dan menghadang jalannya. Gu Qingqing berjalan ke kiri, Su Zijin akan melangkah ke kiri. Gu Qingqing menuju ke kanan, Su Zijin juga akan ke kanan. Gu Qingqing hanya berdiri diam dengan ekspresi dingin dan memperingatkan, "Minggir. Kamu jangan berpura-pura bersamaku." Su Zijin segera berkata lagi, "Gu Qingqing, kamu barusan sengaja berpura-pura tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan padamu. Kakakku sekarang bersama kakak Si Cheng. Mereka adalah cinta sejati." "Lalu, memangnya kenapa?" Gu Qingqing berkata dengan dingin, "Selama 3 tahun ini, Leng Si Cheng total memiliki 12 pasangan wanita. Setiap wanita itu memberitahuku bahwa mereka adalah cinta sejati Leng Si Cheng dan mereka memintaku turun tahta untuk memberikan posisiku kepada mereka. Kemudian, bagaimana?" Su Zijin tidak berpikir bahwa Gu Qingqing akan membahas hal-hal seperti ini bersamanya dengan begitu tenang. Ia membeku sejenak, kemudian melangkah maju dengan marah dan membalas, "Kakakku bukan wanita seperti itu. Dia adalah Ratu Film Cannes. Selain itu, dia pernah bersama Leng Si Cheng bertahun-tahun yang lalu dan dia adalah satu-satunya wanita yang membahas pernikahan dengan kakak Si Cheng. Kamu sendiri juga mengatakan bahwa itu bertahun-tahun yang lalu," kata Gu Qingqing dengan ekspresi tenang. "Lagi pula, bahkan jika dia dan Leng Si Cheng adalah cinta sejati, mengapa jika dia memiliki hubungan yang dalam dengan Leng Si Cheng? Biar aku beritahu kamu, sekarang Nyonya Leng adalah aku. Selama aku tidak bercerai dari Leng Si Cheng sampai kapanpun, Su Zipei akan benar-benar menjadi orang ketiga yang sesungguhnya jika dia ingin bersama Leng Si Cheng." "Siapa yang kamu bilang orang ketiga? Apakah kamu tidak tahu malu? Jika bukan karena kakakku pergi saat itu, dan jika bukan karena ayahmu itu, kamu tidak akan bisa menikah dengan Leng Si Cheng seumur hidup ini." Maki Su Zijin. Su Zijin sangat marah karena Gu Qingqing berpikir dirinya sangat hebat hingga benar-benar berani menantangnya. Su Zijin pun berkata lagi, "Aku jadi curiga jika ayahmu itu mati dengan sengaja, agar kamu bisa menikah dengan Leng Si." Plak. Su Zijin masih belum menyelesaikan kata-katanya, tetapi sebuah tamparan keras langsung mendarat di wajahnya. Ia langsung menutup wajahnya dan menatap Gu Qingqing dengan tatapan tidak percaya. 322 Nyonya Asli, 2. Gu Qingqing benar-benar memukulku. Mengapa dia berani memukulku? Bagaimana bisa dia memukulku? Dasar Gu Qingqing. Su Zijin memaki dalam hati. Sementara itu, Gu Qingqing masih berdiri di hadapan Su Zijin. Ekspresinya yang awalnya masih tenang dan dingin tiba-tiba berubah dan menunjukkan momentum aura yang kuat. Mata Gu Qingqing mendadak menjadi tajam.
Ia melangkah lebar ke depan, seakan hendak menerjang bagaikan gunung yang kokoh. Su Zijin tidak pernah melihat Gu Qingqing yang seperti ini. Dalam pikirannya, Gu Qingqing adalah orang yang selalu diam, rendah diri, dan pengecut. Anak pembantu ini hanyalah sampah yang tidak berani membalas, bahkan jika dimarahi. Su Zijin tidak menyangka, tetapi, bagaimanapun juga, Su Zijin bukan Shen Yating. Ia tidak akan benar-benar dibuat takut oleh Gu Qingqing. Su Zijin membeku sejenak, lalu ia juga maju dan berteriak, "Kamu berani memukulku? Kalau aku memukulmu, kenapa? Kamu mencaci ayahku, jadi aku memukulmu." Gu Qingqing paling jauh hanya akan menahan amarahnya di dalam hati jika mendengar cacian yang mengatakan bahwa ia tidak berguna, ia tidak disukai oleh Leng Xicheng, ia harus turun tahta dan melepaskan posisinya. Tetapi, jika ada yang berani menghina keluarga dan temannya, terutama ayah kesayangannya, Gu Qingqing pasti tidak akan memaafkannya. "Biar aku beritahu kamu, memangnya kenapa jika Leng Xicheng tidak mencintaiku? Kenapa jika dia menyukai Su Zipei? Aku tidak bercerai sampai kapanpun dan dia akan menjadi orang ketiga selamanya," kata Gu Qingqing. Gu Qingqing tidak berhenti di sana dan melanjutkan, "Meskipun Leng Xicheng tidak mencintaiku, aku juga akan mempertahankan gelar Nyonya Leng sampai mati. Biar kakakmu tidak bisa menjadi menantu keluarga Leng seumur hidupnya, biar keluarga Su kalian diinjak di bawah kakiku seumur hidup. Jika aku suka, aku akan membiarkan kakakmu lebih banyak berkomunikasi dengan Leng Xicheng. Jika aku tidak suka, aku akan membiarkan reputasi kakakmu hancur kapan saja." Su Zijin sangat marah sampai amarahnya mendidih, "Beraninya kamu. Memangnya, kekuasaan apa yang kamu miliki? Jika kakak Xicheng ingin bercerai, kamu juga hanya bisa bercerai darinya dengan patuh. Kenapa aku yang tidak berani?" Gu Qingqing langsung menjadi marah, "Aku beritahu kamu lagi. Tidak apa-apa jika Leng Xicheng tidak menyukaiku. Selama orang tuanya menyukaiku sebagai menantu mereka, itu sudah cukup. Selama aku tidak membiarkan Leng Xicheng bersama Su Zipei, Leng Xicheng juga jangan berpikir untuk bercerai seumur hidup." Tak. Ketika Gu Qingqing berbicara, ia maju selangkah lagi dan menghentakkan sepatu hak tingginya di lantai. Ia mengangkat dagunya dan matanya mengeluarkan cahaya dingin yang tajam. Kemudian, ia berkata dengan dingin lagi, "Minggir." Suara Gu Qingqing kali ini memiliki momentum luar biasa. Mungkin karena suara langkahnya terlalu keras, Su Zijin benar-benar dipaksa mundur setengah langkah. Namun, ketika Su Zijin mundur, Gu Qingqing juga tidak terlalu memperhatikannya. Gu Qingqing segera menabrak Su Zijin, kemudian langsung mengeluarkan kartu kerjanya untuk membuka pintu keamanan dan masuk ke dalam kantor. Su Zijin yang ditabrak oleh Gu Qingqing sampai harus mundur beberapa langkah dan menopang tangannya di dinding untuk menstabilkan tubuhnya. Saat ia menoleh, ia melihat Gu Qingqing telah menggesek kartu dan masuk tanpa memedulikan dirinya sama sekali. Su Zijin terkejut dan juga marah. Untuk amarah, tidak perlu ditanya. Tetapi, Su Zijin terkejut karena menyadari bahwa Gu Qingqing benar-benar berani berbicara padanya seperti ini dengan sangat tidak tahu malu dan alasannya begitu sombong. Bagaimanapun, Su Zijin masih memiliki sedikit perasaan yang sulit dikatakan di hatinya. Seolah-olah, saat itu Gu Qingqing telah menjadi begitu kuat hingga bisa mengabaikannya dan tidak perlu menghargainya. "Tidak menghargaiku, bagaimana mungkin?" maki Su Zijin dalam hati. Su Zijin teringat sesuatu dan segera memasuki kantor dengan agresif. Ia ingin mencari Gu Qingqing untuk bertengkar. Tetapi, ia masih belum berjalan 2 langkah ketika ia langsung dipanggil oleh Lin Zuyi dengan senyuman cerah, "Nona Su, silakan datang ke kantor saya." Kedatangan Su Zijin ternyata turut menyebabkan keributan. Zhang Yuxi mencibir dengan suara rendah, dia pikir dia sangat luar biasa karena dia adalah nona kedua keluarga Su. Seakan-akan tidak ada orang yang bisa lebih baik darinya. "Qingqing, Qingqing." Zhang Yuxi memanggil sampai 2 atau 3 kali, tetapi Gu Qingqing tetap tidak bergerak. Matanya tampaknya sedikit linglung, seolah-olah ia baru saja melihat sesuatu yang kelewat luar biasa. Selanjutnya bab 323 Nyonya Asli 3.